Puji Tuhan, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam program Morning Devotion. Dan saya sungguh bersyukur, saya terus diberikan kesempatan, kekuatan, hikmat untuk bisa melayani setiap jemaat Tuhan. Dan saya bersyukur sekali, saya dapat beberapa report. Ada yang dari Medan, ada yang dari Palu ya, yang mengikuti Morning Devotion ini. Wow, terima kasih banyak. Biarlah ini boleh menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus terus semakin bertumbuh kuat di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Untuk itu, mari sebentar kita akan memulai untuk memuji, menyembah Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mengajak kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa membuka kedua mata kami. Kami bisa bernafas, kami bisa bergerak. Terima kasih untuk segala berkat-berkat jasmani, rohani yang kami sudah nikmati di hari ini. Dan kami berdoa sepanjang hari ini Engkau terus menuntun kami, membimbing kami, Engkau terus menjadikan kami sebagai biji mata-Mu. Dan kami percaya tidak ada satupun kuasa yang akan bisa mencelakakan kami, karena kami adalah biji mata Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami hari ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan istri, suami, anak-anak, orang tua kami. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan mereka semakin mencintai Tuhan. Biarkan mereka semakin bertumbuh dalam Tuhan. Biarkan mereka semakin mengenal bukan lagi apa kata orang, tapi mereka betul-betul mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami siap dan kami bersyukur untuk segala yang Kau nyatakan di hari ini. Dan kami percaya ada berkat yang luar biasa, ada penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, oh, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, amin. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Ayo jemaat Tuhan, katakan, oh, menyenangkanmu Tuhan, amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, amin. Hanya itu kerinduanku, oh, haleluya. Selalu menyenangkanmu, angkat suaramu, katakan, aku mau menyenangkanmu, aku mau menyenangkanmu Bapa. Aku mau menjadi putra putrimu yang menyenangkanmu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus memberikan kami kemampuan lewat Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong buat kami, sehingga kami terus bisa menyenangkan Tuhan, sehingga kami terus bisa mempraktekkan firman Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena Tuhan. Kami mau menghidupi firman Tuhan, kami mau terus berjalan dalam firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kuasai kami Tuhan, kuasai kami, kuasai kami Tuhan, kuasai kami Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Oh terima kasih.
kerinduan kami. Kami mau terus menyenangkan-Mu lewat hidup kami, lewat segala yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau terus menyenangkan-Mu Tuhan. Karena segala yang Kau berikan gak bisa kami beli. Segala yang Kau berikan Tuhan gak bisa kami bayar dengan apapun juga. Selain dengan cara kami berbuah dan menyenangkan-Mu. Buat kami sadar, buat kami mengerti Tuhan, tolong kami. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang ada. Dan biarkan kami mempergunakan kesempatan ini dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Sehingga hari ini Engkau terus mendapati kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau mendapati kami boleh semakin mengalami perubahan, bertumbuh. Dan sungguh-sungguh kami menjadi duta-duta kerajaan-Mu ya Bapa. Kami menjadi terang, kami menjadi garam, kami menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirman-Lah bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Biarkan firman ini betul-betul menjadi berkat buat umat Tuhan. Dan juga menjadi berkat buat hamba-Mu yang menyampaikan. Sehingga Tuhan, firman-Mu ini betul-betul menjadi pelita bagi kaki kami. Menjadi Tuhan terang bagi jalan-jalan kami. Menjadi tempat kami mengalami perteduhan ataupun naungan Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita mau terus menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat pikiran kita. Ya, saya percaya ketika Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan, yakinlah bahwa segala yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Amin. Karena upah yang daripada Tuhan itu sifatnya kekal. Ya, enggak hanya bicara tentang materi, tapi saya percaya ada upah yang luar biasa, upah yang sifatnya kekal. Ya, di mana kita akan bisa terus bertanding sampai akhir. Itu yang luar biasa. Amin. Jangan sampai kita gugur di tengah jalan ya. Haleluya. Nah, hari ini saya memberikan tema tentang positive thinking. Lawan dari positive thinking adalah negative thinking. Tentunya ada banyak orang percaya yang masih hidup di dalam negative thinking. Ada sesuatu yang belum beres di dalam hidupnya sehingga dia menjadi orang yang negative thinking. Selalu berpikir negatif. Padahal tidak semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu negatif. Saya menyebutnya ada sisi-sisi positif yang kita bisa ambil. Tetapi untuk kita bisa mengambil itu semua tergantung dari ini. Apa itu? Pikiran. Firman Tuhan sudah jelas berkata, ketika pikiran kita beres, ketika pikiran kita bisa memikirkan yang positif, maka yang keluar juga pasti akan positif. Amin. Nah, saja kita baca satu firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5. Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Nah, surat Filipi ini betul-betul merupakan sebuah surat di mana ada banyak nasihat demi nasihat. Salah satunya kalau kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 ini, ya, bagaimana dikatakan di situ judul perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi surat Filipi ini adalah surat yang berisi banyak nasihat-nasihat. Ditujukan kepada siapa? Tentunya ditujukan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Gak peduli siapa kita, status kita, pendeta besar, pendeta belum besar, pendeta kecil sekalipun, apapun lah itu istilahnya. Semua kita membutuhkan nasihat. Jam terbang pelayanan kita udah banyak ya. Saking banyaknya sampai jadwal kita udah penuh dalam setahun gitu ya.
Tetapi semua kita tetap membutuhkan nasihat. Karena firman Tuhan itu selalu up to date. Katakan up to date. Ya. Firman Tuhan selalu up to date setiap tahun, setiap waktu. Berita-berita news tidak ada yang up to date. Tetapi saya mau berkata, maksud saya tidak ada yang up to date itu artinya begini ya. Dia hanya menceritakan apa yang terjadi sekarang. Tetapi tidak bisa menceritakan apa yang terjadi ke depan. Tetapi firman Tuhan itu up to date. Maksudnya dia menceritakan yang lampau, yang sekarang, dan masa yang akan datang. Itulah yang saya katakan up to date. Untuk itu jangan isi diri kita hanya dengan membaca hal-hal yang sifatnya berita dari dunia saja. Saya suka membaca berita. Bahkan saya juga melihat siaran-siaran berita. Tetapi saya mendisiplin diri saya juga untuk tetap membaca firman Tuhan lebih banyak daripada saya mendengarkan berita. Karena firman Tuhan selalu up to date. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan di situ, hendaklah kita dalam hidup kita menaruh apa? Pikiran, itu yang pertama. Kenapa kita harus menaruh pikiran yang pertama? Karena memang ketika pikiran kita itu positif, maka yang keluar juga akan positif. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa lawan daripada positive thinking adalah negative thinking. Nah, kenapa seseorang bisa mengalami negative thinking? Karena dia punya masalah dengan gambar dirinya. Dia punya masalah dengan masa lalunya dia. Sehingga itu mempengaruhi pikirannya dia. Orang yang punya masalah dengan hal ini, maka yang keluar di dalam hidupnya selalu akan negatif. Dia akan merasa dirinya tidak berguna, dia akan merasa dirinya bodoh, dia akan merasa bahwa orang lain tidak menghargai dia, dia akan merasa bahwa orang lain hanya bisa mencibir dia hanya merasa bahwa orang lain memanfaatkan dia selalu menganggap dirinya betul-betul gak berguna dan seterusnya, hal-hal negatif yang lain. Bahkan orang yang, maaf saya harus katakan ini, yang negative thinking, dia selalu akan minta dikasihani. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Bahkan orang-orang yang berpikir negatif terhadap orang lain juga adalah orang-orang yang selalu menganggap salah apa yang dilakukan oleh orang lain. Padahal orang lain sudah melakukan yang baik. Orang lain sudah melakukan yang excellent. Tetapi bagi dia, enggak. Masih tetap salah. Sebetulnya masalahnya di mana? Apakah di orang yang lain? Bukan. Masalahnya di orang itu yang negative thinking itu. Ya, karena pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbahaya karena apa? Dia belum pulih dari gambar dirinya di hadapan Allah. Saya dulu adalah orang yang seperti ini. Gambar diri saya belum pulih sehingga saya merasa diri saya nggak layak, saya merasa diri saya bodoh, saya merasa diri saya kalau boleh saya katakan, saya memakai istilahnya Pak Roni Daud, dia berkata kepada saya, kamu jangan underestimate dirimu sendiri. Tetapi itulah saya dulu. Ya, saya selalu merasa diri saya kalau ketemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kedudukan, saya merasa diri saya paling kecil, paling hina, nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena saya masih belum pulih dengan gambar diri saya. Sehingga itu mempengaruhi pikiran saya menjadi orang yang negative thinking. Nah, ini yang berbahaya. Tetapi saya menemukan juga bahwa orang yang negative thinking, dia bukan cuma merugikan diri sendiri, tetapi dia juga bisa merugikan orang lain. Hati-hati loh. Saya cuma mau berkata kepada setiap kita, kalau dalam kehidupanmu ada orang-orang yang seperti itu, negative thinking terus dia, engkau perlu berdoa untuk engkau mengambil tindakan, segera tinggalkan dia. Duh, kok bisa Pak? Ya karena kalau engkau nggak betul-betul bisa mengubahkan orang tersebut, engkau yang akan rugi loh. Engkau yang akan rugi. Kalau saya ketika saya sudah berusaha, tapi orang itu tidak mau mengalami perubahan dan justru menganggap negatif terus kepada saya tinggalin.
Karena itu bisa merugikan saya. Saya tidak mau membuang waktu saya tidak mau membuang tenaga saya untuk hal-hal yang, maaf saya pakai kata ini, yang gak terlalu penting. Buat apa? Lebih baik saya memfokuskan diri saya kepada orang-orang yang memang mau untuk saya ajak bertumbuh bersama-sama. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang negatif thinking. Tetapi saya mau kasih kabar baik kepada orang-orang yang masih negatif thinking. Engkau bisa dipulihkan sama Tuhan. Katakan amin. Ya, engkau bisa dipulihkan. Karena saya pun bisa dipulihkan oleh Tuhan. Nanti kita akan melihat. Nah, cara untuk kita pulih dari gambar diri yang rusak adalah apa? Yang pertama, buka dirimu di hadapan Allah. Iya. Kenapa dulu saya masih belum pulih? Karena saya belum membuka diri saya sepenuhnya di hadapan Allah. Tetapi ketika saya membuka diri saya sepenuhnya di hadapan Allah, saya mengizinkan Tuhan menyelidiki hati saya. Saya mengizinkan Tuhan mengoperasi hidup saya. Wow, saya mengalami pemulihan dari negatif thinking menjadi positive thinking. Amin. Dan saya masih ingat pertama-tama yang Tuhan ubahkan dalam hidup saya adalah apa? Saya mengerti bahwa saya berharga di hadapan Tuhan. Saya mengerti saya adalah biji matanya Tuhan. Saya mengerti saya ditebus dengan darah yang mahal. Saya ditebus dengan sebuah pengorbanan yang besar yang gak bisa dibeli oleh apapun juga. Ketika saya menyadari diri saya berharga dan mahal di hadapan Tuhan, maka negative thinking itu mulai hilang, Bapak Ibu. Itu terjadi ketika saya membuka diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah membuka diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah apa? Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, makanya jangan jadikan firman Tuhan itu hanya sebuah buku primbon. Saya tadi katakan di awal, firman Tuhan itu selalu up to date. Bicara dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Ya, itulah hebatnya firman Tuhan. Makanya itu isi terus pikiran kita dengan firman Tuhan. Orang yang negative thinking adalah orang yang terus mengisi pikirannya dengan apa? Masa lalunya dia. Masa lalu bicara tentang kesalahannya dia. Masa lalu bicara tentang kesalahan orang lain. Masa lalu juga bicara tentang hal-hal yang di luar firman. Hal-hal yang di luar kebenaran firman. Dia hanya memikirkan masa lalu. Makanya dia selalu negatif. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa membahayakan dirinya sendiri. Perhatikan sungguh-sungguh. Makanya isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya. Rasul Paulus betul-betul mengerti hal tersebut. Makanya dia berkata dalam ayat firman Tuhan tadi, isi pikiranmu dengan kebenaran yang tertulis. Ya. Ketika engkau mengisi pikiranmu dengan kebenaran yang tertulis, ketika ada orang yang menyakiti engkau akan berkata, aku mengampuni dia. Ketika ada orang yang mengkhianati engkau akan berkata, apa yang kau tabur akan kau tuai. Tapi kalau orang yang negatif thinking, ketika engkau disakiti, engkau akan berkata, awas lu ya, tunggu tanggal mainnya, tunggu sekarang, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, harga diri ganti harga diri. Itu orang yang negatif thinking. Nah, orang-orang yang seperti ini sekali lagi, itu membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan mengajari kita. Firman Tuhan itu akan memulihkan kita. Katakan amin. Ya. Dan ketika kita sudah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ketika kita sudah membuka diri kita, hidup kita secara selebar-lebarnya untuk kuasa Tuhan. Maka dari pikiran itu akan timbul yang namanya perbuatan. Dan perbuatan apabila itu dilakukan berulang akan menjadi apa? Kebiasaan. Ya, dan dari kebiasaan itu akan lahir apa? Karakter. Nah, ini makanya kenapa orang bisa punya karakter yang kuat,
Karena apa? Karena dia memikirkan, kemudian dia menjadi itu sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter. Habitnya dia adalah apa? Memikirkan firman Tuhan. Sehingga karakter ilahi akan muncul. Nah, itu yang luar biasa. Jadi yang namanya mengisi pikiran kita dengan firman itu sangat penting. Ya, ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman, maka kita sedang mengisi sebuah tempat, atau boleh kalau saya katakan sebuah berangkas gitu ya, di mana kita isi berangkas itu dengan hal-hal yang berharga, yaitu apa? Pikiran kita. Nah, akhirnya kita akan menjadi orang yang punya pola pikir yang positif. Orang mau berbuat apapun sama kita, kita akan tenang. Karena apa? Karena pikiran kita positif. Ya, orang mau buat sesuatu yang besar merugikan kita, kita akan tenang aja. Karena apa? Kita pikirannya positif. Tapi apabila pikiran kita negatif, orang mau buat secuil, baru buat secuil aja merugikan kita, udah panjang urusannya. Jadi hari ini, ayo buang pikiran negatif. Izinkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Pikirkan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara firman Tuhan. Pikirkan itu. Dan yang ketiga, nasihat saya yang terakhir adalah apa? Tundukkan kemauanmu di bawah salib Kristus. Yes. Kemauanmu artinya bicara apa? Pikiranmu yang negatif, engkau mau memikirkan yang negatif, tundukkan itu, paksakan itu. Ketika ada orang yang mungkin kau terintimidasi sama seseorang ya, katakan, no, aku tolak semua intimidasi, aku tundukkan itu di bawah salib Kristus. Salib itu adalah sebuah salib di mana Yesus menyerahkan nyawanya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Untuk itu, mari hari ini kita mau belajar untuk positive thinking. Memikirkan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Biarkan sepanjang hari ini kami menjadi orang yang positive thinking. Kami tidak mau menjadi orang yang negative thinking. Karena itu bisa merugikan kami. Ataupun juga merugikan orang-orang yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sekali lagi menuntun kami, melindungi, memberkati segala yang kami kerjakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.